Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji T. Pada uji T ini saya sudah memiliki sebuah data yang berjumlah 22 responden dengan nilai pretest dan juga posttest. Adapun rumus yang akan kita gunakan adalah rumus t-test separated variance. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu rumus Paul variance ya. Nah, di sini nanti ada kriteria dalam penggunaan rumus tersebut. Karena data yang saya gunakan ini sebelumnya sudah diuji homogenitasnya dan menghasilkan data yang homogen. Dan juga di sini kita baca terlebih dahulu ya untuk kriteria penggunaan rumusnya. Yang pertama ini, bila jumlah sampel N1 sama dengan N2 dan variannya homogen, maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk separated maupun Paul variance. Rumus 1 dan rumus 2. Untuk melihat harga t-tabelnya nanti derajat kebebasannya atau dk ini sama dengan N1 ditambah N2. Nah, untuk kriteria yang lain ini diatur ya. Nomor 2, 3, dan 4 ini, contohnya nomor 2 ini, jika N1 tidak sama dengan N2 dan varian homogen itu sama, dapat digunakan rumus yang kedua atau Paul variance. Kemudian yang ketiga ini, N1 sama dengan N2, varian tidak homogen, itu bisa menggunakan rumus yang 1 dan 2 dengan derajat kebebasan yang berbeda gini ya. Nah, dikarenakan kita di sini datanya adalah N1 sama dengan N2, sama-sama 22 peserta didik dan variannya itu homogen, maka kita menggunakan rumus separated variance. Nah, langsung saja untuk pengujiannya di sini kita cari dulu menggunakan rumus yang ada di sini. T sama dengan X bar, X1 bar dikurang X2 bar, maksudnya ini adalah rata-rata ya. Di sini terlebih dahulu untuk pretest rata-ratanya kita menggunakan rumus average. Kita blok saja 1 sampai 22. Kemudian kita klik enter. Kemudian yang kedua adalah kita rata-rata juga, kita klik enter juga. Nah, untuk datanya seperti ini. Untuk melihat koma, jadi untuk rata-rata yang pertama adalah 48,73, untuk rata-rata yang kedua atau posttestnya adalah 76,82. Untuk N-nya adalah sama-sama 22 ya, kita isi. Dan untuk variance, rumusnya adalah seperti ini, sama dengan, kita tulis var, kita blok saja, kita drag sampai ke bawah, sampai nomor 22, kemudian kita klik enter. Nah, ini untuk variance yang pretest. Kemudian untuk yang posttest sama juga caranya, variance, kita tarik ke bawah, kita klik enter. Variance yang pretest dan juga posttest sudah diketahui. Variance yang pertama yaitu 164,494 dan posttest 274,727. Langsung saja kita cari menggunakan rumus ya. Yang pertama ini kita cari yang di atas dulu, yang X1 bar dikurang X2 bar. Artinya yang ini 48,73 dikurang dengan 76,82. Hasilnya adalah negatif 28,09. Kemudian yang bagian bawah ini yang di dalam akar kita bagi dulu sama dengan, kita dalam kurungkan, variansnya dibagi dengan 22 yang ini, kemudian tutup kurung, kita tambah dengan yang kedua, variansnya kita bagi juga dengan 22. Kita tutup kurung, kita klik enter. Selanjutnya kita akarkan, karena kan tadi ini di dalam akar ya. Kita akarkan, caranya adalah
SQRT, kita klik 19,96 ini, kita klik enter. Selanjutnya kita cari F hitungnya, artinya T sama dengan yang min 28,09 ini dibagi 4,46. Ini dibagi dengan 4,46. Hasilnya adalah min 6,28689. Untuk F tabel di sini kita menggunakan ketentuan yang tadi ya, nomor 1 ini. Derajat kebebasannya adalah sama dengan N1 ditambah N2 dikurang dengan 2. Nah, artinya berapa? DK N1-nya adalah 22, kemudian ditambah 22 dikurang 2 sama dengan 42. Nah, apabila kita lihat F tabel ini pada tabel distribusi, nilai-nilai dalam tabel distribusi ini menggunakan derajat 0,05 untuk alfanya. Kita menggunakan ini ya sebagai penanda biar enak gitu dilihat. Yang kuning aja. Oke, di sini 0,05 untuk uji dua pihak adalah 42. Kita 42 adalah yang ini ya, berada di antara 40 ini, 40 lebih. Artinya dia bisa lebih dari 2,021. Bisa 2,0118 ataupun 19, itu nanti tergantung. Karena di sini kan berada di antara ya. Oke, selanjutnya sementara kita tuliskan yang DK 40 saja ya. 2,021. Nah, ini cara yang pertama, artinya F hitung ini lebih besar daripada 2,021. Kenapa lebih besar? Karena kan ini kan min. Nah, negatif pada uji T ini menandakan bahwa angka negatif tersebut mengindikasikan bahwa nilai rata-rata kelompok atau nilai post test itu lebih besar daripada pretest. Jadi sama aja ini F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu 2,021 itu 40 ya, DK 40. Sebenarnya ini kan 42. Nah, selanjutnya kita cari menggunakan cara data analisis. Nah, caranya itu adalah kita klik data, kemudian kita klik data analisis yang ada di sini, kita pilih t-test to sample asumsi equal variance yang ini, kita klik OK. Kemudian yang selanjutnya adalah kita blok saja. Untuk range yang pertama adalah pretestnya ini 1 sampai 22. Yang selanjutnya range yang kedua yang ini. Labelnya ini nggak usah di checklist ya teman-teman, biar nanti tabel yang pertama ini nggak ikut. Nah, untuk output range-nya kita tuliskan di sini saja, kita tetapkan di sini. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah diketahui. Kemudian ini kita klik number supaya yang satu one tail dan two tail-nya ini terlihat gitu. Karena ini kan masih ada 7,6754E kan. Kita buat jadi number aja biar kelihatan. Oke. Untuk pengujian pada t-test ini, two sample asumsi equal variance, sebenarnya bisa kita lihat dari hasil two tail-nya ini adalah 0,000. Apabila kurang dari 0,05, itu hasilnya adalah terdapat perbedaan. Oke. Nah, untuk t-table atau t-table-nya tadi yang kita cari itu bisa kita lihat di sini 2,018. Jadi untuk tabel yang
pada nilai-nilai distribusi T ini, DK yang 42 itu nilainya adalah 2,018. Oke, jadi mendekati ya tadi ya, 2,021 ini DK 40, sedangkan yang 2,018 ini adalah yang DK 42, jadi mendekati. Itulah tadi cara kita mencari nilai uji T pada pengujian skripsi ya, untuk membedakan antara data 1 dan data 2. Maka kesimpulannya tadi adalah dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. HO ditolak ini artinya adalah HA itu diterima. Artinya terdapat perbedaan antara nilai pretest dan juga post-test. Artinya terdapat peningkatan begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita saling memberikan saran masukan. Jika ada, silakan di kolom komentar teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.